Di dalam bisnis school ini, hal 7 langkah ini yang sangat sederhana Bapak Ibu. Sebenarnya ini sederhana, yang harus kita terapkan setiap hari dalam menjalankan bisnis ini, yaitu 7 langkah sukses. Jadi apabila Bapak Ibu mendalami dan menjalankan 7 langkah sukses ini dan diikuti oleh semua jaringan Bapak Ibu, saya yakin Bapak Ibu nanti akan lihat bagaimana seorang ibu yang luar biasa dari Taiwan yang mendapatkan income yang sangat fantastis. Nanti akan ada di slide selanjutnya Bapak Ibu. Selanjutnya kita lihat 7 langkah sukses yang pertama. Pertama apa? Pertama adalah impian Bapak Ibu. Ya, impian ini adalah bos kita. Jadi bos kita bukan upline atau manajemen dari perusahaan, tidak Bapak Ibu. Artinya kita sendirilah bos kita. Kita harus punya impian. Nah, impian yang sangat besar Bapak Ibu ya, sehingga effort kita atau usaha kita juga sangat kuat dan keras untuk mewujudkannya. Bapak Ibu, mungkin nggak perlu saya uraikan lagi mengenai impian, bagaimana kita harus mempunyai impian yang sangat besar. Karena impian inilah yang akan terus membuat kita fokus dan terus melangkah, Bapak Ibu. Karena di sini nggak ada yang bisa memerintah kita untuk menjalankan bisnis ini. Jadi impian inilah yang akan membuat kita terus melangkah, Bapak Ibu. Nah, yang pertama dari impian ini apa, Bapak Ibu? Sikap positif. Kita harus mempunyai sikap positif, Bapak Ibu. Bicara kita pun positif, apapun positif. Contoh yang hal kecil, pada saat Bapak Ibu sudah mempunyai mitra beberapa orang, Bapak Ibu sedikit saja bicara negatif kepada leader atau upline Bapak Ibu, mitra Bapak Ibu akan hilang respeknya. Dan Bapak Ibu akan lihat mereka akan tidak menjalani bisnis ini dengan serius. Mengapa? Karena Bapak Ibu tidak serius. Bapak Ibu sudah mengatakan hal yang negatif. Makanya kenapa saya bilang sikap positif ini sangat baik sekali Bapak Ibu kita terapkan dalam keseharian kita, dan dari mulai kita menjalankan bisnis ini sehingga kita selalu bersikap positif. Kepada siapa? Perusahaan, produk, upline, downline, dan apapun yang kita ucap selalu positif. Walaupun kadang-kadang kita menerima hal yang negatif, kita selalu sikapi dengan positif. Sehingga hal yang baik dan positiflah yang akan menghampiri kita. Kedua, kita lihat dari langkah-langkah sukses yang pertama adalah komitmen. Komitmen kepada siapa Bapak Ibu? Pertama kita komitmen kepada diri kita sendiri. Ya, kita berjanji kepada diri kita sendiri. Yang paling utama adalah kita memohon, berdoa, kita berjanji kepada Yang Maha Kuasa. Ya, kita ingin mewujudkan, saya ingin mewujudkan impian saya. Itu kita semua bisa melakukannya Bapak Ibu. Ya, juga Bapak Ibu harus komitmen berjanji kepada orang-orang yang Bapak Ibu sayangi. Seorang istri akan berjanji kepada suaminya, dan seorang suami akan berjanji kepada istrinya. Itu sudah pasti Bapak Ibu ya, karena kita perlu dukungan dari orang-orang yang kita sayangi untuk mewujudkan impian kita Bapak Ibu. Nah, kalau Bapak Ibu sudah melaksanakan hal ini, saya yakin dari impian yang kuat, sikap positif yang hebat, dan komitmen yang Bapak Ibu jalankan, fokus ya, berkomitmen, saya yakin 90% sukses akan Bapak Ibu capai. Karena Bapak Ibu sudah berjanji, berdoa kepada Yang Maha Kuasa. Dan langkah selanjutnya, ini adalah langkah-langkah teknis Bapak Ibu, yang kedua dan seterusnya, tetapi ini semua kita bisa selalu sharing ya. Yang pertama, langkah yang kedua adalah daftar nama. Karena apa Bapak Ibu? Karena aset kita adalah manusia dalam menjalankan bisnis ini. Jadi kita memerlukan daftar nama. Jadi Bapak Ibu memang harus siapkan daftar nama. Karena kalau Bapak Ibu tidak punya daftar nama yang mau diprospek, Bapak Ibu bisa buktikan dalam sebulan berapa closingan Bapak Ibu. Mungkin hanya tidak ada, atau 1 orang, atau 2 orang, atau hanya 5 orang. Itu membuktikan Bapak Ibu tidak membuat daftar nama. Dan apabila Bapak Ibu punya daftar nama, minimal 100 orang, Bapak Ibu saya yakin 30% akan closing. Dalam sebulan Bapak Ibu bisa lihat hasilnya. Ya, Pak Ibu, ini bisa dimulai dari orang-orang yang ada di sekeliling, teman lama, teman dekat, kawan di
Facebook atau kawan di HP, kita semua punya teman Bapak Ibu. Nah, untuk mengklasifikasikan daftar nama, ini nanti ada training khusus dari Golden Team Bapak Ibu ya. Juga ada training nanti dari support system. Langkah ketiga dari 7 langkah sukses adalah buat janji. Bagaimana kita dari orang-orang yang kita hubungi, kita buat janji untuk hadir yang pertama ke pertemuan meeting online kita seperti ini. Ini rutin kita laksanakan, tujuannya adalah bagaimana semua yang hadir akan mengambil peluang ini. Dan Bapak Ibu akan mempunyai jaringan yang besar. Nah, selain ke pertemuan online kita, Bapak Ibu juga bisa menghadirkan mereka ke pertemuan table talk atau face to face. Nah, bagaimana membuat janji yang terbaik, itu Bapak Ibu nanti bisa konsultasi kepada upline Bapak Ibu ya. Langkah selanjutnya yang ketiga yang keempat, maaf ya, adalah presentasi. Bapak Ibu harus bisa menguasai dan bisa presentasi. Makanya Bapak Ibu semua harus usahakan bisa menyampaikan baik di Zoom ataupun offline. Jadi apabila Bapak Ibu diberikan tugas atau diarahkan untuk memberikan presentasi, itu kita usahakan untuk mengambil kesempatan itu Bapak Ibu. Ya, itu bukan perintah, tapi tujuannya adalah Bapak Ibu akan menguasainya. Karena kalau Bapak Ibu sudah terbiasa memberikan presentasi, itu bagaikan air yang mengalir waktu Bapak Ibu menjelaskan. Karena apa? Karena sudah tertanam, karena sudah terbiasa. Begitu Bapak Ibu. Presentasi ini paling utama, karena kita akan selalu sharing, selalu sharing. Kita nggak disuruh selling Bapak Ibu. Yang penting sharing, sharing, sharing setiap hari. Baik online maupun offline Bapak Ibu. Nah, langkah yang kelima, follow up. Ya, langkah yang kelima, follow up. Bagaimana kita follow up? Apapun hasil dari presentasi yang kita lakukan follow up 2 kali 24 jam. Karena apa Bapak Ibu? Karena menurut statistik, setelah 2 kali 24 jam, apa yang kita sampaikan atau kita presentasikan akan segera dilupakan. Nah, itu seperti itu ya hasil statistiknya ya, tapi kita usahakan secepatnya kita follow up. Jadi kalau Bapak Ibu belum bisa follow up, mungkin Bapak Ibu bisa mengajak upline-nya. Upline langsung Bapak Ibu yang aktif. Langkah yang keenam, pengguna produk. Bapak Ibu semua, perusahaan Magic Life memproduksi produk yang terbaik. Dan senjata kita yang utama dalam menjalankan bisnis ini adalah produk. Nah, sekarang bagaimana supaya kita bisa menyampaikan produk yang terbaik ini dengan cara yang benar-benar baik, tulus ya, kita menyampaikannya. Kita harus konsumsi produknya. Sehingga pada saat kita mengetahui khasiat produk ini, kita sudah merasakannya, kita akan menyampaikannya benar-benar tulus, sesuai apa yang sudah kita rasakan Bapak Ibu. Dan kita juga wajib menggunakannya ya. Juga kita dengan hal ini dapat membentuk jaringan pengguna. Karena nanti di lapangan kita pasti menemukan konsumen yang memang hanya menggunakan produk, ya mereka perlu konsumsi saja, tidak membangun jaringan, itu akan terbentuk dengan sendirinya Bapak Ibu ya di dalam jaringan kita. Jadi pengguna produk penting Bapak Ibu, kita harus konsumsi produknya. Nah, langkah yang ketujuh ini adalah alat bantu. Alat bantu yang pertama, pertemuan. Pertemuan apapun yang dilaksanakan hadir Bapak Ibu. Karena pada saat Bapak Ibu tidak hadir, itu adalah pertemuan yang terpenting. Karena setiap pertemuan akan membuat kita semangat. Kita membuat suatu hal yang sangat energi positif pada saat pertemuan ya Bapak Ibu ya. Nah, langkah yang ketujuh, selain pertemuan adalah upline Bapak Ibu. Ya, alat bantu kita adalah upline, tapi Bapak Ibu usahakan selalu menggunakan hubungan yang sangat baik dengan upline, sehingga upline pun bisa membantu Bapak Ibu dengan tulus. Juga upline sesuai garis sponsorisasi yang aktif. Jadi apabila upline jelas Bapak Ibu punya upline tidak aktif, dia jalani bisnis lain, atau dia memang aktif dengan yang lain, Bapak Ibu harus naik ke atasnya, ke upline di atasnya, cari
secara garis recruiting yang aktif menjalankan bisnis ini secara on system. Sehingga Bapak Ibu pun akan menjalankan bisnis ini secara on system dan aktif seperti upline Bapak Ibu. Nah, langkah yang ketiga dari yang ketujuh adalah alat bantunya internet. Saat ini kita menggunakan internet, ya. Kita juga bisa menggunakan internet dari pertemuan kita seperti ini. Walaupun kita bisa tidak bertemu ya secara fisik, tapi kita bisa bertemu dari belahan dunia manapun Bapak Ibu. Situasi pandemi ini membuat kita memang harus terbiasa dengan internet Bapak Ibu. Kita bisa mengadakan rapat, kita bisa mengadakan pertemuan, presentasi, follow up. Saya prospek seseorang dari Papua, saya ngadakan dari Zoom Bapak Ibu. Karena kita bisa buat aplikasi Zoom tanpa bayar, itu kita bisa melakukannya 45 menit. Jadi Bapak Ibu bisa mensponsori orang dari belahan dunia manapun. Begitu Bapak Ibu ya. Jadi internet adalah alat bantu kita. Dan alat bantu kita, langkah ketujuh, yang keempat adalah baca buku-buku positif. Segalanya hal yang positif yang akan membangun semangat kita untuk selalu berenergik ya, positif. Untuk buku-buku positif apa saja yang positif. Dan ada juga buku yang ditulis oleh Bapak Robert T. Kiyosaki, yaitu Business School, juga Berpikir dan Berjiwa Besar, Bapak David J. Schwartz. Bapak Ibu bisa beli itu di Gramedia, tidak mahal, atau beli di online bisa Bapak Ibu. Ya, baca buku-buku positif, usahakan Bapak Ibu selalu hindari hal yang negatif atau membaca hal-hal yang negatif. Dan langkah alat bantu kita yang kelima adalah dengarkan podcast yang positif. Yang negatif, cerita-cerita yang mengerikan, atau berita-berita yang membuat kita jadi tidak semangat, hindari Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu mau sukses, 1-2 tahun ke depan, usahakan selalu ambil langkah-langkah positif ini. Dengarkan hal-hal yang positif. Dan nonton YouTube, apapun yang akan memotivasi Bapak Ibu untuk tercapainya impian Bapak Ibu semua. Dan alat bantu yang ketujuh, yang keenam adalah duplikasikan sistem ini pada jaringan Bapak Ibu. Apabila Bapak Ibu sudah melaksanakan 7 langkah ini dari yang pertama sampai yang ketujuh ini, Bapak Ibu duplikasikan kepada jaringan Bapak Ibu untuk mereka juga melaksanakannya. Dan apabila jaringan Bapak Ibu melaksanakannya seperti yang Bapak Ibu lakukan, saya yakin 96% jaringan Bapak Ibu nanti akan terjadi bagaikan gulungan bola salju. Ya, mungkin saja di antara kita semua akan bisa mendapatkan income 100 juta, bahkan miliaran Bapak Ibu. Saya yakin, karena sudah ada testimoni orang-orang yang mendapatkannya Bapak Ibu. Mereka menjalankan bisnis ini setahun, 2 tahun ke depan, mereka mendapatkan miliaran, bahkan puluhan miliar. Baik Bapak Ibu, kita lihat selanjutnya orang-orang yang tidak menunda pada saat mereka ditawarkan peluang ini secepatnya mengambil keputusan. Kita lihat bagaimana penghasilan mereka dalam 1 hari. Di sini ada yang 16 juta seorang ibu rumah tangga, ada yang penghasilan per harinya 1.350.000, ada yang 1.605.000, ada yang 1.577.000 per hari Bapak Ibu ya. Selanjutnya kita lihat di sini Bapak Ibu bisa lihat sama-sama di layar, ini adalah upline kita, line of sponsor kita dari Taiwan. Beliau adalah Bapak Jason. Beliau menjalankan bisnis ini di awal itu umurnya 20 Bapak Ibu. Ya, saat ini beliau sudah menyelesaikan kuliah, usianya sudah lebih dari 20. Beliau total bonus per hari itu bisa 43 juta Bapak Ibu. Bahkan 50 juta per hari. Selanjutnya kita lihat lagi, ini yang paling fenomenal Bapak Ibu. Tadi saya sudah sampaikan, apabila kita menjalankan bisnis ini dengan langkah-langkah yang tepat, 7 langkah sukses tadi, dan kita duplikasikan 7 langkah ini kepada semua jaringan kita. Jangan kita duplikasikan diri kita, tapi sistem kepada jaringan kita. Saya yakin, tadi saya sudah sampaikan, 96% Bapak Ibu akan bisa mencapai semua impian Bapak Ibu. Di sini kita lihat seorang ibu dari negara Taiwan. Beliau bernama Ibu Wang Yousing Losi, ya. Beliau dalam 9 bulan dan menjalankan bisnis ini mencapai income-nya 45 miliar Bapak Ibu.
luar biasa, sangat amazing ya Bapak Ibu ya. Dengan bonus tertinggi bahkan pernah mencapai 2 miliar per hari. Sementara negara Taiwan itu 24 juta saja penduduknya Bapak Ibu. Indonesia sangat luas, 276 juta jiwa lebih kurang Bapak Ibu. Kita sangat luas Bapak Ibu. Perusahaan Magic Life ini belum grand launching di Indonesia. Karena masuk ke Indonesia itu Februari 2020, Maret terjadi langsung lockdown ya. Jadi belum banyak juga orang yang tahu Bapak Ibu. Sementara perusahaan Magic Life masuk ke Indonesia semuanya sudah lengkap Bapak Ibu. Jadi ini kesempatan kita juga untuk bisa sukses di bisnis Ibu. Di bisnis ini Bapak Ibu. Saya yakin ini seorang ibu sukses ya. Bapak Ibu semua pasti bisa. Asal mau menjalankannya benar-benar 7 langkah sukses ini dan selalu konsultasi. Setiap hari paling 5 menit, 2 menit konsultasi kepada upline aktif Bapak Ibu. Harus. Karena kita harus menjalankannya 3 prinsip dasar. Konsultasi, edifikasi, dan knowledge training. Yang paling penting, konsultasi selalu Bapak Ibu dalam menjalankan bisnis ini ya kepada upline aktif. Kalau upline-nya kurang aktif atau ada kesibukan, lari ke yang aktif di atas. Boleh konsultasi ke di atasnya Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu semua, kita sudah mengadakan pertemuan informasi lebih lanjut. Bapak Ibu yang baru hadir, boleh nanti langsung menghubungi yang mengundang untuk secepatnya mengambil peluang ini. Nama tim kita adalah Golden Team, di mana pertemuan kita secara Zoom itu sudah 10 bulan kita laksanakan dan akan seterusnya, insya Allah selagi hayat di kandung badan, kita jalankan bisnis ini membantu banyak orang. Informasikan nutrisi sel terbaik ini kepada semua orang Bapak Ibu ya, dan kita bantu bagaimana di luar sana banyak orang-orang yang putus asa Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa lihat ya tadi di testimoni di layar, sementara testimoni di Medan, di Sumatera, di Jakarta, di Indonesia yang saat ini banyak sekali kita lihat, termasuk dari mitra kita yang membantu orang yang diabetes yang tadinya mau diamputasi ya, alhamdulillah tidak perlu diamputasi. Tumbuh kembali sel-sel dagingnya, terjadi pertumbuhan. Di mana orang diabetes itu kan jaringan sudah rusak Bapak Ibu. Ibu bisa lihat tadi ya testimoninya. Jadi tugas kita membantu banyak orang Bapak Ibu. Pertemuan Zoom kita hadiri selalu Bapak Ibu. Hadiri selalu. Saya yakin kita akan sama-sama membangun bisnis ini dan sukses membantu banyak orang, baik secara kesehatan dan finansial.